Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, kita akan ulas berita ini ya, menarik soal Ade Armando yang berseteru dengan kelompoknya. Jadi akhir-akhir ini memang Ade Armando agak berbeda ya. Dan saya ketika dalam perjalanan ke Aceh sempat nonton video ya yang sudah kerekam di HP saya ketika dia menanggapi Rocky Gerung, dan saya sangat surprise karena jangankan menyarankan misalnya atau mengkategorikan apa yang dikatakan Rocky sebagai penghinaan, Ade Armando bahkan mengatakan itu bukanlah sebuah kejahatan karena itu nggak bisa dipidanakan. Malah kalau Jokowi mempidanakan Rocky Gerung itu sama saja memberikan lampu hijau kepada para menteri, kepada pejabat negara lainnya, gubernur, bupati, wali kota untuk bisa mempidanakan masyarakat yang mengkritiknya. Kecuali kalau itu memang benar-benar merupakan fitnah. Tapi sekali lagi fitnah juga delik aduan, ya kan? Jadi sobat era sekalian, itu yang harus kita pahami perubahan dari Ade Armando. Menarik sebenarnya melihat Ade Armando banyak menyampaikan, termasuk juga video yang viral. Ada potongan yang dia kemudian mengatakan bahwa pada Pilpres putaran kedua itu akan maju Anies dan Prabowo dan yang menang adalah Anies Baswedan. Tapi sekali lagi ya, saya tidak mau melakukan buru-buru melakukan judgement karena video-video seperti itu kan potongan-potongan. Kita tidak tahu persis bagaimana konteks keseluruhannya. Karena itu saya hanya melihat potongannya saja dan tidak berpretensi bahwa itu adalah sikap keseluruhan dari Ade Armando. Tapi ini juga menarik. Ketika dia berseteru dengan kelompoknya di katakanlah televisi yang basisnya juga platform YouTube juga, ya dia mengatakan bahwa itu dibiayai oleh lembaga negara. Kalau benar dibiayai lembaga negara ya gawat, nggak boleh dong lembaga negara membiayai simpatisan Ganjar. Tapi kita bacakan sebagaimana diberitakan oleh liberte.suara.com. Waduh, Ade Armando bongkar sumber dana simpatisan Ganjar, lembaga negara 3 huruf. Kita tahu rasanya lembaga negaranya, tetapi barangkali untuk amannya tidak disebutkan ya, agar tidak menjadi istilahnya ya, fitnah, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Tapi kok bisa ya kalau kita mengkritik lembaga kok ujaran kebencian, kan lembaga kan nggak punya nyawa. Justru kita harus memperingatkan lembaga tersebut agar dia tidak menyalahgunakan fasilitas yang diberikan rakyat untuk memenangkan salah satu pasangan calon, karena itu jelas melanggar ya prinsip good governance dan itu merupakan pelanggaran hukum dan tidak sepantasnya. Tapi ya itulah karena lembaganya ini powerful, orang kemudian cenderung berhati-hati. Oke. Kader Partai Solidaritas Indonesia PSI Ade Armando kembali mengejutkan publik. Kali ini dirinya membongkar sumber dana yang membiayai mantan kelompoknya dalam Youth TV. Jadi ada sebelumnya kan dia Cokro TV, ada Youth TV. Ini buntut serangan mereka terhadap PSI. Ade sebelumnya telah keluar dari kelompok atau berhubungan dengan Mas Jopre CS. Ia mengatakan bahwa dirinya beberapa waktu lalu diminta untuk menghentikan kritikannya dan itu tak sesuai dengan prinsipnya sebagai politikus dan keluar dari lingkaran tersebut. Nah, inilah enaknya Refli Harun ya. Tidak dibiayai oleh siapapun ya. Kalau sekarang saya condong ke Anies Baswedan, bukan karena ada yang membiayai Refli Harun, tapi Refli Harun membangun YouTube-nya dengan keringat sendiri from the beginning, dari nol ya.
Karena itu tidak bisa ada orang yang mengklaim bahwa membiayai Refli Harun itulah enaknya ya. Jadi saya mau mengatakan A, B, C kepada siapapun itu tidak ada soal karena saya tidak hidup dari mereka. Ya, saya tidak hidup dari mereka, tetapi saya tentu punya preferensi karena saya ingin melihat negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang gemah ripah lo jinawi, di mana ada keadilan, kemakmuran, kesejahteraan dan pencerdasan bangsa ya. Oke. Kini politikus ini rupanya berang dengan serangan untuk PSI. Akhirnya ia membongkar sumber dana yang dipakai oleh kawan-kawan lamanya tersebut. Ia mengakui mereka dibiayai lembaga negara. Dana mereka Youth TV diperoleh dari lembaga negara. Tegasnya seperti yang dilansir dari akun medsos pribadinya @adearmando61 pada Senin 14 Agustus. Ditampilkan kalau bisa ya. Kemudian ia mengatakan lembaga tersebut berinisial 3 huruf dan dekat dengan ketua partai tertentu. Saya kira lembaganya dekat, ketua lembaganya juga, kepala lembaganya dekat mungkin ya. Ini menjadi kontroversi tersendiri mengingat kelompok tersebut juga merupakan simpatisan dari Ganjar Pranowo. Singkatannya 3 huruf. Ketua lembaga ini dekat ketua partai tertentu. Boleh nggak ya uang rakyat dipakai untuk menghabisi sebuah parpol jelasnya? Maksudnya menghabisi sebuah parpol nggak jelas maksudnya ya. Belum ada tanggapan, nanti ditampilkan persisnya ya tweetnya. Belum ada tanggapan dari Mas Zo Prey maupun Youth TV terkait dengan hal ini, baik kaitannya dengan sumber dana maupun dengan implikasi dari pernyataan dari AD tersebut. Ya, sahabat era sekalian, apa yang ingin saya katakan ya? Kalau Anda berada pada lingkaran yang katakanlah gini, saya agak berat mengatakan kita tidak bisa mengklaim bahwa kita lebih baik atau lebih buruk ya. Tapi intinya adalah kalau kita berada pada sebuah kelompok di mana kelompok tersebut kemudian melakukan aktivitas dengan cara melanggar hukum misalnya katakanlah atau tidak sesuai dengan good governance dan clean government, ya akhirnya akan terbuka juga kalau memang itu demikian. Ini misalnya ya, rupanya UTV ini Guntur Romli dan Mas Joe Prey bongkar habis soal Prabowo dan PSI. Nah, ini jadi saudara sekalian, justru sekarang yang sedang berkelahi adalah kelompok ini menarik. Kelompok yang gini, PSI itu agak menarik jadinya sekarang ini. Kelihatannya mulai oleng ke arah Prabowo dan mulai meninggalkan Ganjar Pranowo. Padahal PSI adalah partai yang pertama kali mendeklarasikan Ganjar Pranowo. Karena pada waktu itu mereka melihat Ganjar ini jagoannya Jokowi. Tapi ketika Jokowi sekarang justru lebih kepada Prabowo, PSI dengan diplomatis mengatakan kami tegak lurus kepada Jokowi. Artinya kalau the last Jokowi memilih Prabowo, maka PSI akan Prabowo. Nah, rupanya beberapa di antara mereka yang sudah terlanjur mendeklarasikan Ganjar ya, atau Ganjar Spartan dan lain sebagainya, ya tentu kemudian akhirnya ya beririsan dengan orang-orang yang mulai ragu-ragu terhadap Ganjar karena haluan politik Jokowi kelihatannya mulai ke Prabowo. Oke. Ini persisnya Ade Armando ya. Kanal YouTube Youth TV yang dipimpin Mas Joe Prey all out menghabisi PSI titik ya. Karena Ade Armando kan PSI sekarang. Padahal dana mereka diperoleh dari lembaga negara. Oke. Singkatannya 3 huruf. Oke. Ketua lembaga ini dekat. Memang betul ya ketua lembaga ya. Ketua lembaga ini dekat ketua partai tertentu titik. Boleh enggak ya uang rakyat dipakai untuk menghabisi sebuah parpol? I see ya.
boleh enggak ya uang rakyat dipakai untuk menghabisi sebuah parpol? Oh, maksudnya adalah tadi televisi ini untuk menghabisi PSI. Itu pertanyaannya ya. Saya tidak bisa berkomentar lebih lama ya, lebih banyak karena ini tentu urusan mereka berdua ya. Kelompok Ade Armando yang sekarang sudah beda orientasi dengan kelompoknya Mas Jo dan Mas Guntur Romli ya. Karena sebelumnya mereka gabung di Cokro TV, tapi sekarang rupanya ada kelompok-kelompok baru, Youth TV dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, ya alhamdulillahirabbil alamin bahwa RH Channel tidak dibangun oleh pertalian-pertalian politik apapun, tapi dibangun dengan betul-betul upaya pribadi. Yang selalu ingin diincar ya untuk untuk dimatikan gitu. Padahal ini benar-benar upaya dari warga negara yang membangunnya dari nol dengan kekuatan sendiri, dengan dana sendiri, tanpa bantuan sepeser pun dari pihak lain, bayangkan. Bahkan ketika saya membangun ini, sebulan setelah menjadi membangun ini, saya bahkan diberhentikan sebagai sebagai komisaris utama di sebuah BUMN, bayangkan. Karena tadi channel ini mengambil sikap kritis terhadap kekuasaan. Waktu itu yang hot adalah ketika saya mengkritik soal terkait staf milenial itu ya. Staf milenial yang menyalahgunakan jabatannya dengan menggunakan simbol-simbol istana ya. Yang seperti tidak paham mengenai tata kelola pemerintahan yang baik. Coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan isu ini ya. Karena itu penting ya, ini isu good governance dan clean government. Nanti kita akan lihat sebenarnya kemana sih arah arah politik kita ini ya. Nanti jangan-jangan kemudian tiba-tiba, jangan salah, tiba-tiba PSI rupanya I don't know exactly. Tapi dia sudah tutup katanya mendukung Anies Baswedan ya. Tapi kita tidak tahu namanya politik ya. Apalagi tiba-tiba sekarang Rocky Gerung, Ade Armando pun juga mulai bicara tentang akal sehat ya. Jadi ya mudah-mudahan lah kita bicara tentang kebaikan ya. Siapapun yang memperjuangkan kebaikan tentu kita dukung. Kebaikan itu apa? Demokrasi. Ya, demokrasi, kebebasan sipil ya. Itu. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi rakyat yang cerdas kalau kebebasan sipil kita terganggu ya. Begitu kita mau menyampaikan suatu pendapat, tiba-tiba langsung ujaran kebencian dan lain sebagainya. Ini yang akhirnya menjadi tidak sehat bagi kita ya. Kita ingin sesuatu yang membuat kita lebih cerdas ya, lebih bisa lebih kritis dalam melihat fenomena pemerintahan ini. Oke. Coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini ya. Kemudian, saya tidak mau menghina ya. Negara itu harusnya netral, good point. Kemudian ada yang menyebut nama lembaganya, saya tidak mau menyebutnya. Cuma Rocky Gerung yang hatinya bersih, ngajar di UI 15 tahun gak mau dibayar. Ya selain Rocky juga Naufal Fikri ya, anak saya yang autis ya. Hatinya bersih, tak pernah mendengki, tak punya rasa sakit hati pada kehidupan ini. Jadi sahabat sekalian itu kepada anak aku yang autis ya, silakan dengarkan lagunya. Banteng. Saya dukung lembaga negara itu kalau memang tujuannya untuk tidak boleh dong. Masa boleh menghancurkan lembaga? Saya dukung lembaga negara itu kalau memang tujuannya untuk menghancurkan partai PSI. Generasi muda biar nggak rusak dicuci otak pakai ideologi liberal, sekuler dan anti-Islam yang dipropagandakan PSI. Jadi gini sahabat sekalian ya. Kita harus adil dalam begini.
kita bicara tentang good governance, clean government, demokrasi dan lain sebagainya. Apakah saya mendukung Islamofobia? Tidak, saya tentang Islamofobia. Tapi kalau ada lembaga negara yang tidak netral, wah ya kita tentang juga, tidak sesuai dengan good governance dan clean government. Ada lembaga negara yang mau menghabisi partai politik tertentu, ya nggak boleh juga. Jadi kita mengkritik itu sesuai dengan apa ya istilahnya, sesuai dengan pakem-pakem yang kita pahami ya, tentang good governance, tentang clean government, tentang demokrasi, tentang konstitusi, tentang ketaatan kepada hukum dan lain sebagainya. Dan kalau kita bicara tentang tata kelola pemerintahan yang baik, ya mana boleh ada lembaga negara yang menggunakan uang publik, dana publik untuk misalnya mengendorse atau membiayai simpatisan atau calon presiden tertentu, ya nggak boleh lah ya, lembaga apapun itu. Nah inilah yang penting bagi kita untuk paham betul kenapa kita mengkritik itu, ya nggak boleh. Jadi kalau kita mengkritik itu nggak benci. Saya tidak benci dengan PSI dalam kasus ini, ya saya dukung apa yang dikatakan Ade Armando. Nggak boleh kalau seandainya apa yang dikatakan Ade Armando itu betul, bahwa lembaga negara membiayai ini untuk kemudian berkampanye kepada calon presiden tertentu. Ya nggak boleh. Misalnya ada lembaga negara yang membiayai Anies, nggak boleh juga. Atau Prabowo menggunakan Kementerian Pertahanan untuk menguntungkan dirinya dalam kontestasi pilpres, nggak boleh juga. Jadi kita harus berusaha hidup dengan tata kelola pemerintahan yang baik ya. Jangan karena kita punya preferensi lalu yang benar kita salahkan, yang salah kita benarkan. Dalam konteks ini apa yang dikatakan Ade Armando ya benar. Dan alhamdulillah dia menunjukkan bahwa memang ada praktik-praktik seperti itu sebelumnya, kan begitu. Oke. Baca sholawat asgil ya itulah tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya ya. Apalagi jika konstitusi selalu ditabak, ya begini jadinya, semuanya jadi dagelan ya. Oke. Karena itu ya kita harus punya dasar untuk melakukan perbuatan tersebut ya. Oke. Pantes-pantes aja kalau benar dibiayai, bahasanya aja hancur tapi tetap enggak dicekal. Oke. Apalagi ini. Minimal jadi buzzer RP atau relawan kayak ada. Oke. Apalagi ya. Kemudian Bang, kami ingin deklarasi relawan Anies. Ya silahkan, asal jangan pakai uang lembaga negara ya. Mau deklarasi, silahkan ya. Nanti pada saatnya jangan-jangan RH Channel juga bisa buka pendaftaran bagi relawan Anies Baswedan ya. Paling tidak untuk disalurkan kepada lembaga-lembaga relawan yang ada. Jadi di dalam demokrasi itu tidak haram hukumnya mendukung siapapun. Asal tadi dengan good governance, clean government. Dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Kalau Anda mau dukung Ganjar silahkan, tapi jangan gunakan uang negara. Jangan pakai lembaga negara. Mau dukung Prabowo silahkan, tapi jangan pakai fasilitas negara. Jangan money politik. Demikian juga kepada Anies Baswedan. Nah, kalau ini tidak pernah dipahami oleh kita semua, ya hancur negara kita. Nggak pernah akan tercapai masyarakat adil dan makmur. Karena from the beginning, calon-calon pemimpinnya korup semua. Menyalahgunakan jabatan, menyalahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan dirinya. Kalau dalam proses berpemilu saja begitu, apalagi ketika dia berkuasa nantinya. Gitu ya, Sobat Era sekalian. Oke. Bang RH minta kontaknya dong, pengen gabung dengan Bang RH jadi relawan. Ya nanti saya bisa salurkan, tetapi kontak saya kan bisa dilihat saja di tentang, di about ya. Jadi kalau misalnya buka channel RH, itu kan ada buka, lalu kemudian di sebelah kanan tuh ada tentang kalau bahasa Indonesianya, ada about bahasa Inggrisnya. Lalu di bawahnya ada nomor handphone yang
bisa dihubungin. Tetapi ya udahlah, saya juga bisa menuliskannya ya. 14 ini ya. 0813 1487 1410 itu nomor yang bisa dihubungin. Tapi nanti saya hubungkan tentu ke kontak relawan ya. Karena saya sendiri kan tidak punya lembaga sesungguhnya, diminta menjadi penasehat, pembina di berbagai lembaga. For the time being, untuk sementara saya tolak karena saya ingin menjadi orang yang bebas ya, bebas memberi masukan, bebas mengkritik, bebas mengendorse, tidak ada yang membiayai saya. Itu yang paling penting ya. Jadi kita punya kebebasan. Oke. Apakah nanti besok-besok bisa fundraising? Ya bisa saja. Fundraising itu kan bukan berarti dicukongi. Fundraising itu adalah kita mendapatkan dana dari masyarakat. Ya misalnya untuk kaos dan lain sebagainya. Itu soal yang lain. Sekali lagi kita akan lihat bagaimana episode selanjutnya ya. Polemik antara Ade Armando dan pasukan pasukan pendukung Ganjar Pranowo. Dan kita lihat juga bagaimana episode PSI selanjutnya, apakah jadi mendukung Prabowo Subianto, apakah tetap di Ganjar Pranowo. Let's see ya. Karena semua itu sepertinya tergantung Presiden Jokowi. Dan Prabowo sendiri tidak malu-malu kalau mereka mengatakan bahwa mereka adalah tim Jokowi. Itu saja Sobat Era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.